Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Turen Tabu Lampot. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman saya, teman-teman subscriber, tentang bagaimana cara saya merawat bibit alpukat yang berusia 5 bulan dan tepat 3 bulan lagi, atau tepatnya ini berusia 8 bulan, akan kita tanam di lahan perluasan kita ya teman-teman. Ini totalnya ada sekitar 100 pohon. Dan sebelum kita tanam 3 bulan lagi, ini saya kasih pupuk kompos ya teman-teman. Pupuk kompos yang kita pakai kali ini saya namakan pupuk kompos plus plus ya. Karena kita membuatnya itu dari cacahan gedebok pisang, beserta daun pisang juga kita masukkan semuanya teman-teman yang masih hijau. Kita tambahi dengan daun bambu juga. Dan kita tambah tentunya dengan kuhi kambing ya teman-teman. Ini setelah kita fermentasi 3 bulan jadinya seperti ini teman-teman. Dan bagusnya lagi, setelah kompos ini jadi, ini saya kasih dengan trichoderma teman-teman. Jadi saya membeli trichoderma pabrikan dan kita berikan kepada pupuk kompos ini teman-teman. Makanya ini saya sebut pupuk kompos plus plus, karena ada komposnya dan juga ada trichoderma. Dimana trichoderma ini penting sekali teman-teman untuk pencegahan ya, karena ini adalah fungisida hayati ya yang saya pakai teman-teman. Ini saya yakini dan ini sudah terbukti teman-teman, ini mencegah yang namanya dari busuk akar atau penyakit tular tanah yang lainnya teman-teman. Jadi ini adalah tindakan preventif kita sebelum kita melakukan penanaman terhadap pohon ini di lahan teman-teman. Dosisnya ini cukup 1 sendok makan di tiap 1 polybag besar seperti ini teman-teman. Ini polybag berukuran 35 dan hanya cukup 1 sendok makan saja. Ini kita kasihkan ini 1 bulan sekali teman-teman. Karena saya tidak memakai kuhe ya di dalam saya membuat media tanam. Media tanam di dalam polybag ini cukup menggunakan tanah dan sekam mentah saja teman-teman. Jadi perlunya penggunaan kompos seperti ini biar media tanamnya itu tetap ada gizinya teman-teman. Dan juga biar media tanam di dalam polybag ini tidak gampang mengeras teman-teman. Karena di tiap 2 minggu sekali kita memberikan pupuk NPK ya teman-teman, atau pupuk kimia. Jadi kalau tidak dikasih kompos seperti ini teman-teman, itu media tanam di dalam polybag ini akan mengeras. Nah kalau kita kasih kompos seperti ini saya jamin teman-teman, walaupun ini 1 tahun ini tidak akan keras media tanamnya. Nah triknya seperti itu, semoga bisa dicontoh oleh teman-teman ya, dan semoga video ini berguna ya teman-teman. Ini untuk menambah populasi di lahan kita ya teman-teman. Jadi ada rekanan gitu yang meminta untuk menambah jumlah populasi dari pohonnya. Dan yang kita tanam kali ini adalah alpukat lokal teman-teman. Ada 4 varian yang kita tanam. Yang pertama kita tanam adalah alpukat aligator sejumlah 25 polybag. Yang kedua adalah alpukat Mickey sejumlah 25 polybag juga. Dan yang ketiga adalah alpukat red Vietnam, itu sebanyak 25 polybag. Dan yang keempat adalah alpukat R1 ya teman-teman, itu sebanyak 25 polybag juga. Jadi ini pas, ini 100 polybag yang akan kita tanam 3 bulan lagi di salah satu kebun milik rekanan. Karena buahnya sudah mulai kita jual ya teman-teman, dan kita sudah mulai jualan buahnya. Dan tentunya kita rekanan ya teman-teman, karena buahnya saya ambil dan kita tetap kerjasama selain beli bibit, dan juga kita melayani untuk pengambilan buahnya teman-teman. Karena permintaan buah di tempat saya itu sangat tinggi teman-teman, permintaan buah alpukat ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, jadi kita menggandeng beberapa rekanan petani dan kita ajak untuk menanam beberapa varian yang buahnya laku di pasaran teman-teman. Kenapa kok aligator dan kenapa kok red Vietnam, Mickey dan R1 ya teman-teman? Tentunya ada pertimbangan bisnis juga di sana, karena
beberapa buah kan sudah mulai diserap oleh pasar dan beberapa konsumen sudah puas dengan buah tersebut. Jadi kita tidak menambah dengan varian-varian yang lain. Jadi kita cuma menambah jumlah populasi dengan varian alpukat yang sama. Dengan tujuan untuk menggenjot jumlah buah yang kita keluarkan. Jadinya kita tidak pusing lagi dengan varietas apa yang harus kita tanam, teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang mau tanam alpukat atau masih iseng-iseng menanam ya, silakan bebas mau menanam apa saja teman-teman, mau varian yang lokal atau intro itu bebas. Nanti silahkan dievaluasi setelah berbuah teman-teman, setelah buahnya itu diserap oleh pasar dan bagaimana animo masyarakat terhadap buah kita itu, nanti kita bisa ketemu di situ. Jadi kita nggak perlu berdebat tentang varietas apa yang lebih unggul dan lain sebagainya, karena kalau kita berdebat di situ kita tidak akan selesai teman-teman. Karena tiap bulan itu ada saja varian yang keluar. Jadi kalau punya lahan ya tanam sajalah. Mau alpukat lokal kayak mau alpukat intro itu bebas teman-teman. Pokoknya tanam dulu teman-teman. Karena kita tidak akan muda selamanya ya teman-teman. Jadi kita akan tua. Jadi kalau kita menanam pohon buah ini bisa untuk investasi kita teman-teman. Jangan lupa untuk menanam pohon buah ya teman-teman, kalau di rumah ada lahan. Dan saya akan berbagi lagi teman-teman, ini video akan saya lanjut dengan bagaimana cara saya untuk mengatasi hama lalat buah ya teman-teman. Karena sekarang lalat buah mulai marak karena sudah mulai masuk musim hujan ya teman-teman. Ini saya menggunakan botol bekas dari sosis, ini saya minta di warung-warung gitu ya teman-teman. Dengan cara ini saya kasih satu lubang di sampingnya. Dan kita masukkan perangkap yang namanya petrogenol teman-teman. Teman-teman bisa beli di toko pertanian. Harganya ya rentang 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Kalau bisa itu memakai kapas teman-teman, karena kapas saya tidak punya, saya memakai tisu dan ini sama saja teman-teman. Ini nanti kita basahi dengan petrogenol, tidak terlalu basah yang gimana teman-teman ya. Cukup kita teteskan. Jadi biar basah tapi tidak sampai menggenang gitu ya teman-teman. Setelah kita tetesi seperti ini teman-teman, kita tutup rapat ya. Jadi nanti perangkap dari ini cara kerjanya adalah memikat dari lalat buah yang jantan teman-teman. Jadi kalau lalat buah yang jantan masuk ke perangkap ini, otomatis akan mati di dalam perangkap ini. Dan itu akan otomatis menghentikan dari populasi lalat buah ini teman-teman. Karena betinanya tidak akan bisa melakukan reproduksi ya teman-teman ya. Alias tidak bisa kikuk. Jadi ini aman sekali. Dan ini efektif teman-teman. Jadi kalau hama ya perlu dibasmi ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa dibiarkan kalau ada hamanya. Dan ini yang beberapa yang saya coba teteskan ke tangan dan sudah dirubung oleh lalat buahnya teman-teman. Nah ini lalat buah jantannya sudah mulai mendekati saya teman-teman. Dan ini baru 1 menit kita pasang di lokasi. Ini kalau masang ya cukup 1 meter atau 2 meter di atas tanah saja teman-teman. Dan ini sudah ada lalat buah yang masuk. Nah ini terjebak ya lalat buahnya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sesama ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.